Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas mengenang Kiai Haji Ahmad Umar Mangkuyudan Solo. Wasiate Kiai Umar maring kita, mumpung sela ana dunya da mempeng ngaji ilmu nafi, sangu mati. Aja isin aja riku kudu ngaji. Penggalan syair yang diambil dari solawat wasiat tersebut, tertulis di depan Masjid Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan, Laweyan, Surakarta. Penulis syair tersebut, tiada lain seorang tokoh ulama dari Mangkuyudan Surakarta yakni Allah Yarham Kiai Haji Ahmad Umar bin Abdul Manan. Kiai Umar yang lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1916 merupakan seorang tokoh ulama karismatik dari Solo. Menurut Kiai Haji Abdullah saat wafat 2020, Kiai Umar termasuk sebagai salah satu cagak bumi pada zamannya. Kiai Maksum Lasem, Rembang suatu ketika pernah menyebut, ada beberapa ulama yang menjadi cagak bumi, mereka yakni Kiai Haji Arwani Amin Kudus, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Habib Anis Al-Habsyi Solo dan Kiai Haji Umar Abdul Manan Solo, ungkap pengasuh pesantren Al-Insaf Mojosongo itu, pada suatu kesempatan. Dari beberapa kesempatan penulis berziarah ke sana, makam Kiai Umar setiap hari hampir tak pernah sepi dari peziarah. Apalagi ruang kecil di sebelah barat masjid pesantren itu, sering digunakan untuk tempat mengaji para santri. Para santri meneruskan apa yang telah dirintis oleh Kiai Umar, sejak puluhan tahun yang lalu. Seperti halnya para santri, sejatinya Kiai Umar pun meneruskan apa yang telah dibangun oleh para pendiri. Dahulu, sebelum berdiri pondok dan masjid, kegiatan pengajian yang dipimpin Kiai Haji Abdul Manan masih dipusatkan di sebuah langgar panggung di Kampung Mangkuyudan. Pada tahun 1937, Kiai Abdul Manan memanggil Kiai Umar muda yang tengah nyantri, untuk pulang kampung, menggantikan mengelola langgar. Pada perkembangannya, setelah dipegang Kiai Umar, langgar panggung tersebut semakin ramai dengan para santri yang berdatangan dari berbagai daerah. Bahkan, bagian bawah langgar pun tak cukup untuk menampung tempat tinggal para santri. Kiai Umar kemudian memohon kepada sang ayah untuk membeli sebagian tanah milik Kiai Haji Ahmad Sofawi. Pada awalnya Kiai Haji Ahmad Sofawi keberatan menjual tanah karena beliau sendiri tidak berkeberatan tanahnya digunakan untuk pondok pesantren. Namun akhirnya Kiai Haji Ahmad Sofawi bisa memahami alasan rencana pembelian tanah oleh keluarga Kiai Haji Abdul Manan. Lalu dibelilah sebidang tanah untuk pondok tak jauh dari langgar panggung. Untuk membeli tanah ini, Kiai Haji Abdul Manan menjual sebidang tanah miliknya yang terletak di sebelah selatan stasiun Purwosari dekat kantor pajak sekarang. Pondok itu kemudian dibangun pada tahun 1947 dan diberi nama Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan yang di sebelah baratnya telah berdiri Masjid Al-Muayyad seluas 183 meter persegi yang merupakan wakaf dari Kiai Haji Ahmad Sofawi. Masjid ini dibangun pada tahun 1942 dan status wakafnya tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kua, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Rujukan santri. Sebelum pulang kampung, Kiai Umar sempat nyantri di beberapa pesantren di antaranya Tremas Pacitan, Mojosari Nganjuk, Popongan Klaten dan Krapyak Yogya. Di pesantren yang terakhir disebut inilah Kiai Umar mendapatkan silsilah keilmuannya di bidang Al-Quran yang bersambung mulai dari pendiri pesantren Krapyak Yogyakarta KHR Muhammad Munawir hingga Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah, sebutan pesantren Al-Quran juga melekat kuat pada pesantren Mangkuyudan, sebutan lain Al-Muayyad, hingga sekarang. Pada zaman itu, Kiai Umar menjadi rujukan utama bagi santri-santri yang ingin mengaji Al-Quran, baik bin nasdar ataupun bil gaib. Kepada Kiai Umar, santri-santri di berbagai penjuru untuk menyambungkan sanad dan ngalap berkah Kiai Munawir Krapyak. Meski demikian, tidak semua santri mendapatkan ijazah atau sanad langsung dari Kiai Umar. Sebab, Kiai Umar terbilang sangat berhati-hati. Meski murid tahfizul Qur'annya ribuan, namun tidak banyak santri diketahui telah mendapatkan ijazah sanad Al-Quran. Hal ini disebabkan persyaratan ketat yang ditetapkan sang kiai yang meliputi akhlak, ketekunan dalam beribadah serta kesungguhan dalam mengaji. Dalam mengajar Al-Quran, selain telaten dalam mendidik, Kiai Umar juga memiliki cara tersendiri. Hal ini diungkapkan salah satu keponakannya, Kiai Haji M. Dian Nafi. Menurut Kiai Dian yang kini mengasuh pesantren Al-Muayyad cabang Windan Sukoharjo, ia begitu kagum dengan cara menanamkan hafalan Al-Quran Kiai Umar kepada para saudaranya yang masih kecil. Cara mendidik Mbah Umar kepada adik-adiknya seperti sedang bermain.
Sehingga, adik-adik beliau sudah dapat hafal Al-Quran dalam waktu usia yang relatif masih kecil. Saya menyebut metode tersebut dengan istilah bahasa objektif, yakni, bahasa tanpa gramatika, seperti bahasa bayi, tak terstruktur tapi dapat dipahami orang di sekitarnya. Bahkan, memiliki muatan pesan yang universal, terang Ketua RMI PBNU itu. Dari metode tersebut ikut memberi andil, sehingga adik-adiknya di kemudian hari juga menjadi para ahli Al-Quran. Mereka antara lain Kiai Haji M. Nidom, pendiri pesantren di Masjid Al-Wusto Mangkunegaran Solo, dan Kiai Haji Ahmad Jisam, pendiri pesantren Gondang Sragen. Pada kurun waktu hingga awal 70-an, lahir pula generasi santri yang kelak menjadi ulama besar di zamannya, di antaranya Kiai Haji Salman Dahlawi, pesantren Al-Mansur Popongan, Mursyid Tarikoh Naksabandiyah Khalidiyah, Kiai Haji Baidowi Syamsuri, pengasuh pesantren Sirojut Tolibin Brabo, dan lain sebagainya. Membesarkan Nu. Di tengah kesibukannya dalam mengajar, Kiai Umar ikut memperhatikan keberlangsungan Jamiyah Nahdlatul Ulama, khususnya di wilayah Soloraya. Di masa kepemimpinannya, Al-Muayyad bergabung menjadi anggota Rabithah Mahid Islamiyah Nahdlatul Ulama RMINU, dengan nomor anggota 343B tanggal 21 Zulkadah 1398 H tanggal 23 Oktober tahun 1978 Masehi di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Syaihu. Pengasuh pesantren Al-Muayyad Kiai Haji Abdul Rozak Sofawi menuturkan, dukungan Kiai Umar kepada Nu begitu luar biasa. Salah satu kisah, ketika Nu memutuskan keluar dari Masyumi, setelah istihoroh Mbah Umar langsung mengganti papan Masyumi yang tadinya dipasang di sekitar kompleks pondok dengan papan Nu, ujarnya kepada penulis di kediamannya. Pun ketika terjadi kemelut pada Nu, yang berujung pada terbelahnya Nu menjadi dua kubu, yakni kubu Situbondo dan kubu Cipete, sebelum akhirnya diputuskan untuk kembali ke Hita 1926 pada Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984. Kiai Dian Nafi, yang kala itu masih muda, bertanya kepada Kiai Umar perihal kejadian ini. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Kiai Umar. Orang itu pangkatnya lain-lain. Ada yang pangkatnya memikirkan Nu, ada yang pangkatnya mengurusi Nu. Lah, kita ini baru sampai pangkat mengamalkan Nu. Ya sudah, bagian kita ini saja kita laksanakan. Mengajar santri, ngopeni orang kampung. Jangan sampai terlalu banyak orang memikirkan dan ngurusi Nu tapi langka yang mengamalkannya, kata Kiai Dian menirukan jawaban Kiai Umar. Kiai Haji Ahmad Umar wafat pada tanggal 11 Ramadan 1400 H tanggal 24 Juli tahun 1980 Masehi dan dimakamkan di belakang Masjid Al-Muayyad. Lahul Fatihah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.